Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Tak henti-hentinya kita bersyukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali ditakdirkan bertatap wajah, bertaut hati dalam rangka memenuhi kebutuhan ruhaniyah kita bersama, menunaikan kewajiban salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi dan silaturahim. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini mendapatkan limpahan barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita syukuri nikmat yang besar ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat ring salam kita sanjungkan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya sama-sama kita bersolawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadirin hadirat, ibu bapak yang dirahmati Allah, tugas kita dua. Yang pertama husnudzon kepada Allah, yang kedua husnul yakin atas janji dan karunia Allah. Maka ada kesempatan lagi sebelum kita jelasin bab taubat bagian akhir, karena nanti ketemu lagi di mudah-mudahan panjang umur sehat awal tahun 1445 Hijriah. Ada kesempatan yang sama ketika memaknai para ulama tafsir wal fajr walayalin ashar, demi fajar dan malam-malam 10. Malam 10 ada 3, 10 akhir Ramadan, 10 awal Dzulhijjah, dan 10 awal bulan Muharram. Artinya nanti begitu di akhir Dzulhijjah kita selesai, ada hal yang sama seperti dilakukan di awal-awal Dzulhijjah. Namun ulama dalam riwayat Imam Tabari dan beberapa mufassir yang lain, derajat yang pertama itu adalah 10 awal Dzulhijjah. Baru kemudian 10 akhir Ramadan, dan yang terakhir 10 awal bulan Muharram. Di 10 awal bulan Muharram nanti Allah sembunyikan kemuliaan hari Asyura. Kalau kemarin Arafah dijanjikan 2 tahun, setahun yang lalu, setahun akan datang dihapuskan dosanya. Begitu nanti kita puasa Asyura, hari ke-10 bulan Muharram, Allah berikan lewat lisan baginda Rasul, yukaffirus sanatil madiyah, diampuni dosanya setahun yang lalu. Artinya apa? Allah setiap hari sayang kepada hambanya, dibersihkan, disucikan lahir batinnya, zahiran wa batinan, untuk selalu bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka betul Imam Nawawi di awal-awal bab tentang mengurusi diri sendiri, meyakinkan keadaan kesadaran ruhaniah kita. Yang kedua bab taubat. Tidak ada kesempatan untuk menghilangkan keraguan akan karunia besar Allah bila kita kemudian bertaubat kepada Allah. Maka mari kita tabarukan Bismillahirrahmanirrahim pada bab taubat bagian akhir, dibacakan singkat pada pertemuan yang terakhir kemarin. Wa an Ibni Abbas wa Anasin bin Malik radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna libni adama wadiyan
min dhahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani wa la yamla afahu illa turab wa yatubullah ala man taba. Saya bacakan singkat, pertemuan yang lalu pernah kita baca dari Ibnu Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Semoga Allah ridho kepada keduanya bahwa baginda Rasulullah SAW telah bersabda, sekiranya kita manusia memiliki sebuah lembah dari emas, bukan lembah pinus. Jadi rupanya mengadopsi dari riwayat ini nih, lembah pinus. Maka ia ingin memiliki dua lembah berikutnya dari emas, dan tidaklah yang bisa menutup mulutnya kecuali tanah, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Guru saya memaknai kebalikannya. Kita itu nanti ada korelasi dengan faiza farughta fansab wa ila rabbika farghab. Bila kita mengerjakan satu selesai, disuruhlah kita mengerjakan yang lainnya. Allah sendiri yang minta, padahal Allah sendiri yang punya mau. Makanya ada irodah, karep, pengharapan. Bapak, ibu, begitu sudah selesai melaksanakan sesuatu, Allah mengilhamkan kembali untuk mengerjakan hal yang lainnya. Maka kemudian kalau kita malam, pekerjaan pagi ditunda sampai malam, kadang kita malam istirahatnya nggak nyenyak. Karena apa? Perbuatan atau pekerjaan PR kita belum ditunaikan. Maka ini maksudnya ada kecenderungan manusia itu begitu meraih satu hal, dia berharap hal yang lain. Terus nggak pernah berhenti. Maka kemudian dipilihnya manusia fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Diilhamkan kepada kita itu hal yang masuk, diilhamkan kepada kita, apakah yang meningkatkan kadar takwa atau menuju fujur, kesalahan, kemaksiatan dan dosa. Saya berulang, ada satu pengusaha sudah selesai membangun sesuatu, kenapa kemudian belum berhenti? Bangun lagi, berharap lagi. Maka salah satu nasihat waktu itu dari guru saya, Allah menghendaki kamu, mengamanahi kamu untuk menjadi wakilnya, melanjutkan titah kemanusiaan agar dia sampai kepada Tuhan. Maksudnya apa? Bila kita mengerjakan sesuatu, kalau niatnya kita baik, makanya sekarang tadinya membuat peternakan sapi, kemudian tambah lagi sekarang membuat area bermain, kemudian belum puas juga, akhirnya membuat sekolah alam, setelah itu masih buat lagi. Oh, rupanya apa? Karena ada ingat waktu kecil dari gurunya mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia memberikan manfaat buat manusia yang lainnya. Artinya apa? Ketika ilham yang diberikan seorang hamba ketakwaan, lanjutkan. Memang hal itu tidak akan pernah berhenti. Sudah selesai masjid, nanti ada lagi impian gedung udah selesai, nanti ada lagi. Dan itu nggak pernah berhenti. Makanya saya ingat Pak, siapa yang punya lembah pinus? Pak Haji Darsono udah punya tanah ini, pindah lagi tanah ini, pindah terus. Impiannya satu, katanya, ingin memberikan manfaat sebanyak-banyaknya buat manusia. Sehingga apa? Udah, ayo. Oh, bersyukur. Ternyata ada, Allah memilih seperti itu. Nah, tidaklah berhenti hal itu kecuali walai yamla afahu
illa at-turab. Belumlah selesai kita melaksanakan sesuatu kecuali Allah sudah menutup mulutnya, harapannya, keinginannya dengan tanah. Artinya apa? Kematian. Ini yang kemudian korelasinya apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sangat diwajibkan menuntut ilmu bagi kaum laki-laki perempuan yang muslim. Ada lanjutan dalam riwayat athar, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya apa? Bukan kemudian kita waktu bayi belajar. Sempat gak kita belajar? Sadar aja belum? Saat inilah kita sedang sadar melihat ada kelahiran dan melihat ada kematian. Maka kadang ustadz tuh bingung. Suatu saat saya ngisi acara pagi, siang, sore, malam, acaranya beda. Bagaimana ngukur pagi syukuran nikah, siangnya syukuran akikah, sorenya doain orang yang lahiran, malamnya tahlilan. Itu yang dimaksud dengan belajar dari lahir sampai mati. Ya Allah, kita awalnya dilahirkan dan nanti kita akan menemui kematian. Makanya selalu Ustaz dari doa, Allahumma tmim lana bihusnil khotimah. Ya Allah, jadikan Allah makhtim. Berikanlah kesempatan akhir hidup kami dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau misalnya kita sudah punya ini, tinggal kita nanya ke babang awal niatnya. Apakah ini meningkatkan kadar takwa atau menjauhi atau mendekatkan kepada maksiat dan dosa? Kita cermin, ya Allah, kok saya pengen punya rumah lagi misalnya. Kok saya pengen ini lagi, kok saya pengen kuliah lagi. Terus, nggak pernah berhenti. Kecuali nanti disinggung sama istri, ya jangan sampai punya bini lagi. Gitu kan? Nah, tinggal itu niatnya. Keinginan itu dampaknya meningkatkan takwa atau terjerumus kepada dosa. Inilah pentingnya terapi awal. Imam Nawawi mengajarkan kita nggak pernah berhenti. Itu sunnatullah. Tapi kita rem dengan tadi, apakah kita tahu ini niat dalam kebaikan atau kita ada fujur, kemaksiatan dan dosa. Mudah-mudahan harapan-harapan kita semua menjadikan kita makin dekat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tabarukan hadis yang terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtalu thumma yatubullah alal qatil fayuslimu fayustashhadu. Muttafaqun alaih. Dibantu maka artinya. Ada yang mau artinya Pak? Sadaqah Rasulullah SAW. Nah ini baca hadis ini ketika ada satu riwayat hadis, ada dua muslim yang bertemu saling membunuh, kedua-duanya masuk neraka. Ada. Yang pertama, ada orang yang membunuh di bab niat, ya kan? Dua-duanya berantem. Kata Nabi, yadkhulanin nar, dua-duanya masuk neraka.
Ya Rasulullah, yang membunuh pantas masuk neraka, tapi kemudian yang dibunuh niatnya dia mau membunuh, karena kalah cepet aja dia kebunuh. Kata Nabi begitu. Nah, ada namanya munasabatul, jadi hubungan hadis yang pertama dengan yang kedua. Pada riwayat ini ternyata ada pujian Allah. Yadhakullah, Allah tertawa. Makna tertawa bukan makna semestinya, artinya tanzih. Jadi bukan kayak gitu hahaha, bukan. Artinya Allah di situ digambarkan terhibur, senang. Artinya apa? Apa maknanya? Jangan menghakimi. Rasul tahu dua dengan keadaan niatnya seorang hamba, dia berantem pukul-pukulan mati, yang satu dua-duanya masuk neraka. Karena apa? Rasul tahu keadaan dua orang itu. Namun ternyata ada satu riwayat yang menggambarkan Allah seolah-olah tertawa melihat kejadian dua orang hamba yang kemudian membunuh. Satu membunuh, yang satu lagi terbunuh, namun keduanya yadkhulanil jannah, dua-duanya masuk surga. Kenapa? Yang terbunuh karena niatnya fisabilillah, perang, syahid. Yang membunuh diberikan kesempatan hidup, Allah kasih hidayah, rahman, Islam, iman, taubat. Kemudian setelah itu meninggal, wafat juga. Wafatnya dalam keadaan taubat, keduanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dari riwayat ini, ketika ada orang yang memang kriminal, sudah berbuat yang tidak semestinya, sampai dihakimi masa, dipenjara, saat itu kemudian tugas kita orang yang beriman, yaitulah hukuman dunianya. Bisa jadi dalam penjara taubat, keluar lebih baik lagi. Maka kita nggak boleh menghakimi nanti, biarkan Allah menjadi hakim saat selesainya hidup di dunia. Dalam riwayat contoh Wahsy bin Harb, budak yang kemudian mengikuti sayembara dari wanita kafir namanya Hindun, wanita musyrik namanya Hindun. Kemudian apa? Dia mengikuti sayembara, siapa yang bisa membunuh Hamzah, paman baginda Rasul, maka dia akan dibebaskan. Artinya apa? Terbebas dari perbudakan, dia menjadi orang yang merdeka. Maka begitu ada kejadian perang Uhud, makanya sahabat Hamzah, dalam riwayat Wahsy itu ahli lempar belati, bukan hanya pedang yang dekat, tapi dari kejauhan dia bisa sesuai dengan sasarannya. Sahabat Hamzah kena pisaunya Wahsy, dan kemudian di situ dalam riwayat Hindun yang kemudian menghampiri, menambah, kemudian menyobek perutnya, mengambil jantung hatinya, dikunyah, dilepehkan lagi. Itulah kemudian kekejian dalam perang di zaman dulu. Wahsy setelah itu minta dari sayembara, setelah dia membunuh sahabat Hamzah paman Rasul, kemudian apa? Merdeka, menjadi manusia merdeka. Namun kemudian datang ke Nabi. Maka di situ saya kasih satu riwayat dalam keterangan surat Al-Furqan ayat 68 sampai 67. Yuk kita baca tabarukan. Dalam riwayat, Wahsy nanya datang kepada Nabi tentang keadaan dirinya setelah membunuh, melakukan sesuatu yang jahat, berzina, dan kejelekan yang lain. Kemudian Rasulullah dengan lapang hati dapat wahyu dari Allah menjelaskan ayat ini. Inilah berita gembira. Saya ada
majelis di tempat yang lain, datang Pak Gofar, saya dulu bandel, wah udah deh, alhamdulillah sekarang bisa mau istiqomah subuh, ngaji Riyadhus Shalihin di tempat lain. Tiap pekan di sana pekan ketiga, dia langsung jujur, tapi nggak menyebutkan dosanya apa, tapi udah Pak Haji, saya tuh bandel. Ya udah, ternyata inilah rahmatnya Allah. Alhamdulillah, bersyukur usia kita panjang, diberikan sehat walafiat, hidup dan mau taat memakmurkan masjid. Sekarang jadi pengurus masjid. Kenapa? Ya itulah masa lalu. Ketika Allah berikan kesempatan taubat, maka disinilah kita nggak boleh berputus asa. Maka Wahsy yang membunuh pamannya baginda Rasul, kenapa saat itu tahu Rasul siapa yang membunuh? Wahsy. Tapi kemudian Rasulullah dengan lapang dada, dan kemudian wahyu Allah turunkan kalimatnya seperti ini. Sampai orang yang berzina, membunuh dilipat gandakan, namun ada kebaikan yang disampaikan, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Makanya ada korelasi hadis, Jundub bin Junadah menjelaskan, ittaqillah haitsuma kunta wa atba'as sayyatal hasanat tatamhuha. Ikutilah kejelekan di masa lalu dengan kebaikan saat ini. Tamhuha, dihapus dosanya. Makanya amnesti dari Allah, Arafah dileburkan salah setahun yang akan datang dan setahun sebelumnya. Artinya apa? Makanya ada satu yang masih dalam tanda masih berpikir logikanya iblis. Kalau gitu nanti saja, besok berarti kalau puasa Arafah besok dosa dihapus. Bukan begitu maknanya. Maknanya orang yang dengan ketulusan puasa Arafah, maka yang lalunya dihapuskan, setahun yang datang diberikan energi seolah-olah terhalang, terhindar dari berbuat salah dan dosa. Sehingga apa? Begitu mau salah, astagfirullah, ada pengingat, ada waskat, pengawasan yang melekat. Allah mengilhamkan kepada hatinya untuk tidak berbuat salah. Maka orang yang dengan ketulusan puasa Arafah, dia terhindar setahun yang akan datang berbuat dosa. Kenapa? Karena Allah sayang dengan hambanya, dia menghindari kita berbuat salah dan dosa. Maka hadirin kepada Allah, ini adalah kesempatan taubat. Jangan ragu untuk kembali kepada Allah dan tidak boleh berputus asa atas harapannya. Pada ayat yang lain, Allah kemudian menggambarkan, Rasulullah melanjutkan nasihat kepada Wahsy. Dalam riwayat juga ada namanya Khalid bin Walid. Beliau panglima perang dari kaum musyrik. Awalnya memimpin untuk mengalahkan Islam. Begitu kemudian setelah Hudaybiyah, ada satu yang salah nih dalam logikanya berperang. Kenapa orang-orang musyrik Mekah kemudian melanggar perjanjian? Hatinya berontak. Ada yang salah. Kenapa perjanjian kemudian dilanggar? Maka saat itulah mendekat terus Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, saya boleh nggak diterima masuk Islam? Ternyata beliau adalah sepupunya. Rupanya Rasulullah juga sering berdoa. Sepupunya dari Maimunah istri baginda Rasul, dan sepupunya dari sahabat Umar bin Khattab. Maka balik setelah Hudaybiyah menjadi pemimpin panglima perang Islam. Artinya apa? Dulu bagaimana Abu Sufyan kemudian memerangi baginda Nabi, begitu kemudian berbalik arah mengikuti baginda Rasulullah SAW dan mendapatkan hidayah Islam. Artinya apa? Itulah keadaan ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Maka diajarkan oleh Nabi kita untuk berdoa, ya Rabb, tetapkanlah iman kami, tetapkanlah hati kami, tetapkanlah qalbu kami agar tidak berbolak-balik. Sehingga sunnah ketika tahiyat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini ke dalam ajaran agamamu. Hadirin yang dirahmati Allah, artinya saya bacakan, qul ya ibadi,
tetapkanlah dalam diri kita. Kalau ada katakanlah, artinya buat kita, tetapkanlah dalam diri kita, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, berbuat salah dosa di masa lalu. Bisa jadi juga zaman masa sekarang. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Maka kemarin hari Jumat sebelum pagi ada berita meninggal duka di kami, tetangga kami. Kemudian saya sekarang ngisi Jumat di tempat yang lain, ikut pas penguburan. Ya udah pas penguburan saya pandu untuk kemudian mengurusi pas proses yang lahat. Setelah itu, Pak Haji azan nggak? Azan nggak? Azan, ya udah azan. Baru setelah itu saya berdiri, saya jelasin. Dulu saya diajarkan iskal waktu saya santri juga. Kenapa Pak Kiai kok ada azan di dalam kubur? Nah, jawabannya nggak ada dalam riwayat hadis. Dalam Quran nggak ada. Ternyata ada asar dari sahabat dalam riwayat itibaknya kepada baginda Rasul dalam hadis. Ada kalimatnya. Makanya saya berulang-ulang mengingatkan kalau, dan saya temukannya di sini biar tahu. Kalau mampir di tol rest area Serpong, ada masjid apa namanya, Tohir apa lupa, ada masjid rest area Serpong itu, masuklah masjid, di mihrabnya Ustaz Pak Haji ada ajilus sholat qoblal fawat wa ajilut taubat qoblal mawat. Segeralah kamu sholat sebelum waktunya habis, dan segeralah kamu taubat sebelum ajalmu tiba mati. Wah Allah, rupanya saya waktu pertama kali astagfirullahaladzim, kan biasanya asyhadu alla ilaha illallah kan di mihrab masjid itu kan syahadat, kalimat tauhid, Allah Muhammad, inna lillahi. Ini pinter nih ulama nih. Makanya saya nanya wakaf dari seseorang, oh saya tanya pengurusnya, tahu nggak maknanya? Pernah baca kan? Rupanya ngingetin orang yang berkendaraan suruh mampir ke masjid. Segeralah sholat sebelum waktunya habis. Maksudnya suruh mampir, gitu kan? Jangan bablas aja rest area kan? Kemudian wajilut taubat, segeralah taubat sebelum waktunya habis. Bisa jadi dalam perjalanan melakukan maksiat, taubat diingatkan. Masalahnya adanya di masjid, bukan di gerbang tol gitu kan? Bukan di gerbang rest area. Nah inilah yang kemudian nggak boleh kita berputus asa. Maka satu nasihat oleh ulama, ada dua kesalahan manusia kepada Allah yang kalau itu dipelihara dalam hatinya, dosanya berkarat. Apa? Suudzon dengan Allah dan ragu kepada Allah. Makanya saya diajarkan dua kalimat, husnudzon kepada Allah dan husnul yakin kepada Allah. Artinya apa? Berprasangka baik kepada Allah dan yakin Allah memberikan sesuatu yang dijanjikan. Kalau kita taubat, Allah ampuni taubat, Allah terima taubat, Allah ampuni salah dosa kita. Maka mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu, hadirnya kita di masjid untuk memenuhi kewajiban kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat kita diterima, dan setiap saat kita mendapatkan kebersihan lahir dan batin. Maka sunnah begitu habis wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat dan hamba yang selalu mendapatkan kesucian Engkau. Artinya apa? Itulah Rahman Rahimnya. Maka simpelnya guru saya ngasih tahu, Gofar, apa sih cirinya dosamu diampuni? Apa sih cirinya taubatmu gak diterima? Syekh Tosun dalam riwayat, dalam guru saya ngasih tahu menjelaskan, cirinya gampang buat kita sendiri, karena bab awal ini adalah kejujuran rohaniah kita. Kalau jasmaniah kita ini, badan kita ini ringan diajak ibadah, tanda taubatnya diterima, dosanya diampuni. Tapi kalau badan ini lemah,
nggak mau, tidak berdaya untuk berangkat melakukan kebaikan ibadah, sama tobatnya belum diterima, dosanya masih nempel. Jadi kalau kita ada males-malesnya, nah itu saya ada, ya Allah mau ke masjid subuh, habis junub mandi males. Nah hati-hati itu, cepat segera mandi, berangkat, diampuni Allah. Makanya kenapa kemudian kita disuruhnya, kalau kita lemah ibadah, tanda ada nempel. Sampai dalam riwayat hikam ditandakan, ciri orang yang lemah ibadah, ada yang haram yang masuk dalam badannya. Maka kita minta sama Allah, ya Allah jauhkan kita. Makanya dalam setiap pagi kita berdoa, ya Allah, Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Artinya apa? Minta ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kemudian amal yang diterima. Artinya apa? Rizki yang masuk ke dalam diri kita adalah rizki yang halalan thayyibah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Sepertinya bab sabar nanti akan penjelasan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Karena saya lihat spanduk di alun-alun Pamulang ada maraton. Ini berupanya udah siap-siap nih Babu Salam. Mau maraton, jadi makanya kayaknya kegiatan dari orang Pamulang apa dalam rangka ulang tahun atau apa? Habis Lebaran. Baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima taubatnya dan menjadi pribadi yang suci bersih zahiran wa batinan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang mau nambahin sebelum isyraq? Haji? Ada yang tanya? Enggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana sabda Nabi yang sebelumnya tentang ayyamul ashar, ma min amali sholih ahabbu ilallah fi hadzal ayyamil ashar, dimaknai oleh ulama itu tiga tadi. Boleh berbuat baik atau beramal yang terbaik yang kita kerjakan di awal-awal bulan di akhir 10 akhir Ramadan, 10 awal Dzulhijjah dan 10 awal Muharram. Dalam riwayat hadis hanya kalimatnya sederhana, yukaffirus sanatil madiyah, bagi puasa Asyura. Jadi amalannya hanya itu. Namun ketika ditanya apakah amalan yang lain, artinya semua amalan baik. Namun kita maknai, populerkan ketika Muharram adalah bulan awal hijrah. Maka saya baru semalam saya baca, hanya saja secara falakiyah termasuk saya yang kurang sependapat. Misalnya tentang kalender Hijriyah internasional tunggal kalau tidak salah. Apa istilahnya? Dari Muhammadiyah. Saya termasuk ya, karena saya salah satu yang belajar juga, sehingga saya nggak begitu setuju dengan konsep itu. Karena apa? Ketika dimaknai kalender global, harus lebarannya sama, harus itu. Ya sebenarnya fikih itu potensinya nggak begitu. Nah tapi maksudnya gini, ada semangat yang sama untuk memaknai semangat hijrah. Jadi kalau misalnya Pak Haji tadi ada niatan 1000 tuh, makanya kalau Buya Hamka kan masih tahu, kalau pengen lihat umat Islam, melihat sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kemarin penuh nggak di sini? Idul Adha, full, ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, itulah umat Islam. Udah dengan gembira Buya Hamka, ya itulah Islam.
Nah, kemudian siapa orang yang beriman? Nah, gitu kan? Kita bersyukur bukan kita apa karena nafsu, tapi karena kita alhamdulillah kita bagian orang yang dipilih Allah. Ini kalau kita bacanya secara itu kan terlalu ekstrim. Yang enggak sholat subuh, loh Qurannya jelas, hadisnya jelas, munafik itu jelas. Hanya saja kan nggak bisa sampaikan. Makanya kami punya, nah saya mencontoh, saya belajar terus belajar bagaimana menggairahkan ibadah. Nah kita buat strategi. Dakwah itu tidak harus semua orang masuk masjid, tapi ada jemput bola. Dakwah kita ke luar dan dakwah agar orang masuk ke dalam. Maka saya membuat di Villa Pamulang itu pengajian RT, pengajian RW itu bukan di masjid, bukan di musola, tapi masuk ke RT-RT. Makanya saya kemarin saya tanya di sini kearifannya kurban itu difasilitasi oleh RT, bener ya? Andai saja di sini punya gangnya yang sangat luas, ketika pengajian bulanan ada pengajian akbar setiap sebulan sekali, termasuk Pak Ustadz Nurjono, saya ajak ke tempat saya. Termasuk yang pernah dulu karena memulai, Ustadz temenin saya. Artinya apa? Kita buat di gang sambil ngopi, sambil ngejahit, sambil apa? Minimal semua penghuni warga RT itu ngumpul di situ, dan pengurus DKM dan yang aktif. RT 1, saya bisa ada 4 RT, 5, 6, 7, 8. Kami minimal RT 5 datang semua. Ngumpul ibu bapaknya. Nah itu yang memang masih belum bisa remaja dan anak-anak. Tapi saya akui itu. Kumpul semua momen itu. Nanti bulan berikutnya RT 6. Bulan berikutnya 7. Bulan berikutnya 8. Balik lagi. Begitu hujan ke masjid. Tetap pengajar itu ada, koordinatornya RT. Yang nyiapin konsumsi, yang nyiapin apanya, udah. Namun kasih tuh bisyarahnya dari pengurus masjid. Sehingga apa? Biarin ada snack, ada bakwan, ada apa, ngumpul. Di situ ternyata banyak ide gagasan, silaturahim. Sehingga apa? Ada jadi metodologi. Makanya saya dulu belajar strategi dakwah. Jadi misalnya, kalau misalnya Pak Haji ada berharap, ayo kita buat. Makanya maaf di masjid kami ada di daerah, ada di Pamulang itu. Ketika sholat Idul Adha di sini di masjid apa di luar? Sholat Idul Adha Idul Fitri di masjid. Masjidnya besar, tapi dia nggak mau di masjid. Begitu sholat Id dia keluar di jalanan. Apa? Biar perumahannya berkah katanya. Jadi rupanya depan masjid, masjidnya nggak dipakai. Sampai jauh, sampai masuk ke gang-gangnya. Oh, nah salah satunya ijtihad. Kenapa? Tetap sunnahnya boleh sunnah kan? Untuk Idul Fitri, Idul Adha. Itu jelas satu strategi. Jadi nggak harus juga secara baku harus ke masjid. Ketika yang sunnah. Sama ketika taklim juga ini adalah khusus. Ini premium time. Ini kalau subuh itu luar biasa. Ada maghrib, ada isya, ada kesempatan kita jemput bola dakwah. Nah saya salah satunya membuat, akhirnya alhamdulillah yang tadinya satu soft aja kurang, masjid saya kecil tapi panjang aja, satu soft kurang, alhamdulillah sekarang sudah 4-5 soft setiap subuh. Maghrib penuh karena ada anak-anak, gitu kan? Tapi ibu-ibu belum bisa datang. Tapi ini mas sudah begitu subuh softnya sudah mulai 4-5, kita mulai bersyukur. Ngaji tadi nggak ada 5. Kalau yasinan malam Jumat 4 orang, alhamdulillah sekarang 40 orang. Bagaimana strateginya? Wah, RT ditanggung jawab. Nih ada ubi, ada singkong, ada apa, masakin, kirim ke masjid. Habis itu makan. Karena memang umat itu macam-macam. Sehingga nanti Pak Haji lebih tahu bagaimana kondisi masyarakatnya, umatnya di sini. Sehingga kita husnudzon, hati kita, jiwa kita husnudzon, mereka adalah umatnya baginda Rasul yang kita harus sama-sama dekati dengan cara berdakwah yang kita bisa. Tidak semua harus kemudian kegiatan di sini, tapi kemudian ada satu hari, satu malam yang kumpul bersama. Makanya coba kemarin perhatikan, kurban kemarin di mana pelaksanaannya? Di luar, di area sini. Pertanyaannya, saya termasuk terenyuh.
Yang jagal itu, yang ngerobohin mereka yang datang ke masjid enggak pernah. Yang itu tapi mereka tenaganya kuat. Saya tempat melelehkan, ya Allah, ini umat baginda Rasul. Emang dia amalnya bisanya itu. Kalau mau berangkat ke masjid berat, tapi kemarin kurban bawa golok yang paling gede, yang paling tajam. Gitu kan? Siapa itu? Itu umat Nabi Muhammad. Artinya apa? Yuk kita sama-sama. Loh, kemarin buktinya 100 orang bisa datang, ketepok, ketawa, ketiwi, seneng, luar biasa. Kalau tanya aktif, ya enggak. Tapi kemudian dia umat Nabi, dia tahu kurban itu ibadah, dia tahu Idul Adha, bersyukur hidayah dari situ. Nah, makanya silakan ada rapat bagian dakwah buat strategi. Apa nih? Makanya ada kegiatan apa? Sholat Id di luar, biar semua masuk gang. Ayo sampai semua. Itu berkahnya Lembah Pinus, bisa jadi. Di sini ada lapangan besar? Di sini ada lapangan nggak? Nggak ada. Oh ini, masya. Ya udah. Artinya buat yang. Artinya apa? Bentuknya, polanya macam-macam. Nggak harus mengadopsi apa yang kami buat. Kemarin ada satu riwayat dalam satu kitab oleh ulama, ada amal itu karena orang lain. Jadi dalam istilah itu adalah intifa min amali khairi. Jadi mengambil manfaat dari orang lain. Kenapa? Salah satunya dalam fadilah ketika kita membaca Quran, ibu bapak membaca Quran di rumah sendiri. Dalam riwayat ketika membaca ayat kursi, Allah akan berikan limpahan rahmatnya bukan buat rumah kita doang. 40 kanan, 40 kiri, depan, belakang. Baca Quran dan semuanya. Maka saya punya keyakinan, walaupun kita ngaji di sini berapa orang, kumandang azan, kumandang taklim dibacakan, maka semua ini dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bosan-bosan, tidak boleh berputus asa dalam menjalankan amal, strategi dalam berdakwah, mengajak orang untuk sampai kepada hidayah Allah. Dan kita juga jangan mudah kecewa. Karena itulah caranya dakwah. Kalau Nabi Muhammad kecewa, udah dari kita nggak dapat hidayah di sini. Nabi Muhammad orangnya terus tulus, makanya kita juga sama belajar. Kalau nggak bisa niru sampai Nabi Muhammad, niru guru-guru kita yang istiqomah. Jam 6 lebih maratonnya nanti nggak kejar, nggak ikut-ikutan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Itu saja Pak Haji yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa'fu anna ya karim, irhamna ya rahmar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni min muslimin. Ya Allah, ilhamkanlah ke dalam jiwa kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu, nikmat yang telah Kau limpahkan kepada kami, nikmat yang telah Kau limpahkan kepada ayah dan ibu kami. Ya Allah, taufikkanlah ke dalam jiwa kami untuk dapat menjalankan amal soleh yang Kau ridhoi. Ya Allah, berikanlah rahmat juga kepada kami dan anak cucu kami, dan terimalah taubat kami dan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang muslim. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami, berkahilah kehidupan kami, berkahilah ilmu kami, berkahilah rizki kami, berkahilah orang tua kami, berkahilah guru-guru kami, berkahilah jamaah masyarakat, bangsa dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.